3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan komen. Bab 4492. Dia adalah salah satu pengendali dari arai sumber sihir tertinggi. Dengan mudah, dia dapat memblokir susunan sumber sihir tertinggi. Di saat yang sama, dia juga memenjarakan kehampaan di area sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengambil kekuatan di kolam gelap di bawah matanya. Tapi pemandangan di depannya mengejutkannya. Kekuatan di kolam gelap masih menghilang. Tuan Iblis, kami juga mendesak arai pengurungan sebelumnya, tapi tidak ada gunanya. Kekuatan arai masih berlalu, dan tidak bisa berhenti sama sekali. Sekitar, sisa yang kuat berkata dengan hormat. Memenjarakan kehampaan dan barisan besar, tidak dapat menghentikan peralihan kekuasaan. Wajah dewa jahat berkelap-kelip dengan cahaya dingin dan bersenandung. Di alisnya, cahaya jahat yang mengerikan meledak. Wow, di mata orang-orang, mata jahat yang gelap muncul di tengah alis tuan yang jahat. Ledakan. Begitu mata ajaib muncul, banyak ahli iblis di tempat kejadian tampak berada di api penyucian yang gelap. Seluruh orang itu sepertinya datang ke ruang misterius, dan jiwanya terkejut dan tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia akan mati di tempat. Itu mata iblis. Orang-orang kuat ini menghirup udara dingin, tenggorokan mereka seolah tertahan, dan mereka kesulitan bernapas. Mereka juga kuat di kelas surga selanjutnya, tetapi di hadapan Tuhan, mereka seperti burung puyuh dan tidak memiliki perlawanan. Ledakan. Mata ajaib memancarkan cahaya ajaibnya dan langsung menyatu dengan kolam gelap di bawah. Saat berikutnya, mata iblis tiba-tiba keluar dari pelangi. Itu saluran ajaib. Saat ini, di bawah mata sihirnya yang mengerikan, semua kekuatan tidak terlihat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan di kolam gelap dengan cepat menyebar di sepanjang saluran ajaib di sekitarnya. Saluran ajaib. Saat ini, semua pria kuat lainnya kembali dari ruang api penyucian, dan tampak tercengang satu persatu. Itu mungkin. Sebelumnya, Raja Iblis telah memenjarakan kekosongan, dan mengendalikan susunan besar di kolam gelap, tetapi kekuatan di kolam gelap masih menghilang, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu kekuatan di kolam gelap menghilang bersama. Saluran aslinya, jika tidak maka tidak dapat disembunyikan dari mereka, dan itu akan berpindah dari telapak Raja Iblis. Namun, saluran ajaib di kolam gelap jelas mengarah ke 8 pulau iblis, dan 8 pulau iblis dapat memberikan energi untuk itu. Mengapa kekuatan di kolam gelap menghilang di sepanjang saluran susunan di 8 pulau? Ini membuat orang bingung. Seseorang datang melalui saluran ajaib dari 8 pulau iblis untuk melahap kekuatan di kolam gelap. Begitu ide itu keluar, semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Tidak mungkin. Arai sumber sihir tertinggi dari kolam gelap adalah arai penyerapan satu arah, dan arai ini juga merupakan arai tingkat tertinggi, yang dibuat oleh Master Mozu sendiri. Siapa di dunia iblis yang dapat menghancurkan susunan yang dibuat oleh Master Mozu dan melahap kekuatannya? Saya pikir itu tidak mungkin. Tidak ada master arai seperti itu di dunia. Sebelum pikiran mereka turun, mereka mendengar Raja Iblis mendengus, dan matanya penuh dengan pembunuhan dingin. Aku sangat berani sampai seseorang berani datang kepadaku untuk membuat masalah di lautan iblis. Aku ingin melihat siapa itu. Aku tidak tahu siapa itu. Aku ingin mati. Ledakan. Iblis tampak marah, dan melihat seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam kolam yang gelap. Saat berikutnya, di dalam tubuhnya, napas gelap yang bergulir tiba-tiba keluar, dan dengan cepat melonjak ke depan di sepanjang saluran berpola di dasar kolam yang gelap. Kekuatan yang mengerikan, langsung menyapu seluruh lautan sihir kekacauan. Ledakan. Kekuatan iblis, di sepanjang saluran susunan sumber sihir, langsung melesat ke segala arah dan bergegas ke 8 pulau ajaib. Tidak. Qin Chen, yang terletak di pertemuan anak sungai dari 8 pulau ajaib, tiba-tiba mendapat peringatan di hatinya. Muridnya tiba-tiba menyusut dan dia melihat ke depan. Samar-samar, dia melihat bahwa tampaknya ada kekuatan yang mengerikan, yang menyapu dengan cepat dari kedalaman lautan dewa dan setan. Iblis, kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Hati Qin Chen tajam. Kekuatan ini sangat mengerikan, seperti lautan, menyapu,
samar-samar memancarkan atmosfer tertinggi yang mengerikan. Ini jelas merupakan pria kuat kelas atas. Apa yang membuat Qin Chen semakin terkejut adalah bahwa nafas tertinggi orang ini sangat mengerikan, benar-benar di atas yang tertinggi seperti raja raksasa dan tak berujung sial. Selain itu, kekuatan orang ini, yang terintegrasi sempurna dengan saluran sumber sihir tertinggi, dengan cepat menyerang di sepanjang saluran. Qin Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain kecuali Master Iblis dari lautan sihir yang kacau ini. Tidak, dia tidak boleh menemukan dirinya sendiri. Qin Chen mengerutkan kening dan menghela nafas ketika dia melihat pohon ajaib di dunia kekacauan. Yang berjarak setengah langkah dari alam tertinggi. Ambil. Ledakan. Qin Chen menyatukan nafas dunia yang kacau dan memaksa pohon ajaib dunia untuk menyatu. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen tiba-tiba menghilang di sini. Dia tidak mengikuti jalan kembali ke Pulau Sihir Abadi, tetapi pergi ke kedalaman Lautan Dewa dan Iblis, dan menjarah menuju bagian terdalam dari Lautan Dewa dan Iblis. Sial, ini hanya sedikit pendek. Qin Chen merasakan pohon ajaib di dunia yang kacau dan tertekan di dalam hatinya. Dia dapat merasakan bahwa pohon ajaib dari 10.000 dunia hanya sedikit untuk menembus yang tertinggi, tetapi yang ini, tetapi tidak dapat menembus. Sepertinya itu hanya jejak. Sebenarnya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerapnya. Bagaimana bisa begitu sulit untuk menembus pohon ajaib? Qin Chen terdiam. Haha, alam tertinggi, jika begitu mudah ditembus, itu bukanlah alam yang paling mengerikan di alam semesta. Hong Huang Zulong berkata dalam diam, yang tertinggi, apa yang tertinggi? Itulah batas dari yang terhormat. Bahkan asal-usul alam semesta tidak dapat ditekan dengan mudah. Tetapi Anda dapat bersaing dengan asal-usul alam semesta untuk mendapatkan kekuatan. Menurut Anda apakah itu begitu mudah ditembus? Pidato Bao, Qin Chen juga mengangguk. Memang, jika yang tertinggi adalah terobosan yang bagus, itu tidak akan menjadi level teratas alam semesta. Bukan hanya pohon ajaib dunia yang gagal menembus alam tertinggi, tetapi juga penguasa iblis jurang, yang telah lama melangkah ke alam-alam tertinggi. Langkah itu, selalu tidak bisa melangkah keluar, seolah-olah ada ambang batas yang sangat besar pada umumnya. Sayangnya, jika pohon ajaib dan penguasa jurang menembus level tertinggi, Ben Sao tidak perlu bekerja keras untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, Ben Sao dapat bersaing dengannya, tapi sekarang. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut pada iblis, penguasa laut. Dengan kekuatannya saat ini, bukan berarti yang terkuat tidak bisa bertarung. Hanya saja dia memiliki pohon ajaib. Begitu napasnya dirasakan oleh Master Iblis, itu pasti akan menyebabkan kejutan di dunia iblis, dan bahkan memberitahu leluhur iblis untuk pertama kalinya. Bab 4494. Sekarang Qin Chen tidak bisa mengambil risiko ini. Aku akan bersaing denganmu lagi ketika pohon ajaib dan penguasa jurang menerobos. Qin Chen merasa dingin di hatinya. Selama pohon ajaib Wanji dan penguasa sihir jurang menerobos, Qin Chen akan memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk bertarung satu sama lain dalam menghadapi supremasi keluarga iblis manapun dengan kekhasan hal-hal suci. Pohon ajaib Wanji dan kekuatan master sihir jurang. Dan Qin Chen dapat merasakan bahwa terobosan keduanya harus cepat. Dengan pemikiran ini, sosok Qin Chen terus menjarah ke kedalaman lautan dewa dan setan. Hanya saja Qin Chen baru saja meninggalkan saluran ajaib. Tiba-tiba, yah, aneh di sini. Dengan dengungan dingin, iblis itu tiba-tiba mengeluarkan pelangi di pupil matanya. Dia segera merasa ada ruang hampa di persimpangan lorong tempat Qin Chen berada. Dan sepertinya ada nafas yang tersisa di sini sebelumnya. Tapi sekarang kosong, hilang. Bagaimana pihak lain bisa masuk dan keluar dari susunan sumber sihir ini? Mata iblis itu terpaku. Sebab, di bagian ini, dia tidak bisa merasakan sosok satu sama lain. Apakah pihak lain meninggalkan susunan sumber sihir? Mustahil. Mata iblis itu dingin, tubuhnya bergoyang dan meraung. Dia menyapu langsung ke lokasi bekas Qin Chen di sepanjang lorong. Bayangan. Pada saat yang sama, aliran ki jahat melonjak padanya, berubah menjadi 8 bayangan jahat, dan dengan cepat pergi ke inti dari 8 pulau ajaib di sepanjang 8 saluran. Menurut pendapatnya, barisan setan tertinggi tidak dapat diakses dengan mudah.
Satu-satunya tempat yang bisa dihancurkan adalah inti dari pulau ajaib, tempat 8 setan berada, di mana susunannya relatif lemah. Itu satu-satunya tempat di mana orang lain bisa masuk dan keluar. Anda dapat melihat bahwa cahaya Arai berkedip, dan 8 bayangan Raja Iblis dipisahkan. Mereka terbang dengan cepat di saluran susunan dan menjarah ke 8 pulau ajaib. Pulau Sihir Abadi. Arai sumber sihir di bagian dalam pulau. Iblis abadi sedang menunggu di sini dengan pikiran gugup. Sudah lama Master masuk ke channel ini, tapi sekarang tidak ada kabar, yang membuat setan abadi khawatir. Dan tepat saat dia menunggu dengan cemas, tiba-tiba, ledakan. Di depan susunan sumber sihir tiba-tiba mengeluarkan nafas yang mengerikan. Anda dapat melihat bagian depan susunan sumber sihir, menggulung udara ajaib ke langit, dan nafas yang mengerikan seketika. Napas ini, yang berasal dari susunan sumber sihir, berubah menjadi wajah samar dan muncul di depan iblis abadi. Itu adalah bayangan iblis. Hanya saja bayangan ini hanya ditangguhkan pada larik sumber sihir, tetapi tidak pernah meninggalkan larik. Jelas, kekuatan ini hanya disajikan di sini oleh susunan sumber sihir. Kalau tidak mungkin Master Iblis sendirian menunjukkan kekuatannya ke setiap sudut lautan dewa dan iblis yang luas. Tuan Iblis. Saat melihat bayangan ini, wajah Iblis abadi berubah drastis. Dia memberi hormat dengan tergesa-gesa, dan jantungnya berdebar kencang. Sehat, Iblis abadi, mengapa kamu keluar dari susunan sumber sihir? Mata Iblis tertuju dan berkata dengan dingin. Iblis abadi berdebar-debar di dalam hatinya, tetapi dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia berkata dengan hormat, kembali kepada Tuhan. Tuanku, tampaknya bawahan saya telah merasakan beberapa perubahan dalam susunan sumber sihir. Mereka mengira sesuatu yang tidak terduga terjadi, jadi mereka datang untuk menanyakan tentang situasi spesifik pada saat pertama. Tapi siapa pikir itu adalah Tuhan sendiri? Mohon maafkan saya atas keterlambatan ini. Iblis abadi berlutut dengan satu lutut dengan tergesa-gesa, tampak hormat dan gemetar. Dia tampak terpesona oleh keagungan iblis. Saya mengerti. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Raja Iblis berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa ketika Anda berada dalam formasi ini? Misalnya, apakah Anda melihat orang kuat keluar dari formasi ini? Seseorang yang tersisa dari Arai sumber sihir? Di matanya, Raja Iblis abadi terkejut. Dia mendongak dengan cemas dan berkata, Tuan Iblis, apakah ada musuh yang telah membobol rangkaian sumber sihir dari lautan sihir kita yang kacau? Ini bagaimana mungkin? Susunan besar sumber iblis laut, yang termasuk dalam tingkat tertinggi, didirikan oleh Tuan Mozu sendiri. Siapa yang dapat membobolnya di seluruh dunia? Iblis abadi berkata dengan kaget. Kejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Apakah orang-orang itu dari pasukan yang tepat? Atau apakah kita memiliki orang kuat di dunia iblis yang mencoba menghancurkan rencana Tuan Mozu dan bersiap menjebak Tuan Mozu? Raja Iblis abadi sepertinya sedang merenung, terus-menerus menebak, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Tuan Iblis, jika demikian, Anda tidak bisa gegabah. Bawahan saya berpikir bahwa Anda harus memberitahu Tuan Mozu tentang masalah ini pertama kali. Dan biarkan Tuan Mozu datang untuk menyelidiki secara langsung. Untuk menemukan kebenaran, dan untuk melihat siapa yang berani menjadi liar di lautan setan. Jika tidak, jika ada kecelakaan di laut ajaib yang menghancurkan rencana Tuan Mozu pasti tidak puas. Maka kamu akan, Iblis abadi tampak cemas dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tiba-tiba berkata banyak. Baiklah. Iblis mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Anda hanya perlu mengatakan, apakah Anda pernah merasakan perubahan apapun di pulau sihir abadi Anda sebelumnya? Dengan kata lain, Anda tidak perlu khawatir apakah ada kelainan di pulau ini. Susunan sumber sihir. Ini. Iblis abadi terdiam sesaat, sepertinya sedang berpikir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali ke Tuhan, tidak ada perubahan. Begitu ada fluktuasi dalam susunan sumber sihir, bawahan saya datang untuk menyelidikinya. Kemudian saya melihat Tuhan Anda muncul secara langsung, dan sisanya tidak ada penemuan. Tuhan yang kekal menegaskan, bukankah itu pulau sihir abadi? Iblis berbisik. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap iblis abadi, kok kamu satu-satunya di pulau iblis abadi?
Bagaimana dengan yang lain? Wajah Raja Iblis Abadi tiba-tiba menunjukkan jejak ketakutan dan berkata, "Kembali ke Raja Iblis, beberapa hari yang lalu adalah hari pertemuan Pulau Sihir Abadi saya. Banyak orang kuat di Pulau Sihir Abadi saya baru saja menghadiri pertemuan, dan segera mereka siap untuk membawa mereka ke Pulau Sihir yang kacau untuk pembaptisan kolam gelap. Semua biarkan mereka bersantai sebentar. Ngomong-ngomong, biarkan mereka memeriksa pulau hati ajaib lainnya untuk melihat apakah ada masalah. Ayolah." Iblis Abadi berlutut dengan tergesa-gesa, "Bawahanku harus mati. Kuharap Tuhan akan menghukummu." Bersenandung di saluran Arai, Raja Iblis mendengus dan meraung. Kekuatan mengerikan berdampak pada Raja Iblis Abadi, yang membuatnya mendengus dan memuntahkan darah. Namun Iblis Abadi tidak berani mengangkat kepalanya, melainkan gemetar dan tampak ketakutan. Raja Iblis bersenandung dengan dingin, "Aku akan menghukummu nanti. Segera panggil semua orang kuat di bawah komandomu untuk mencari di wilayah laut tempat Pulau Sihir Abadi berada. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak normal, kamu akan segera diberitahu." "Ya, Tuhan, saya akan segera melakukannya." Iblis Abadi sedang terburu-buru. Ledakan. Saat berikutnya, wajah iblis di saluran itu tiba-tiba menghilang, langsung berhamburan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.